semua, perkenalkan nama saya Cecilia Aulia Brusibuyan dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 13 Padang. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang gambaran lengkap mengenai suatu peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial budaya. Fenomena alam contohnya seperti fenomena gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dibuatnya teks eksplanasi. Tujuan dibuatnya teks eksplanasi yang pertama yaitu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Misalnya, saat ini telah terjadi COVID-19, maka tema tersebut dapat kita masukkan juga ke dalam tema dalam teks eksplanasi kita. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan tentang sebab akibatnya suatu peristiwa. Dan peristiwa itu atau fenomena tersebut kita dapat menjelaskan apa penyebab peristiwa tersebut dapat terjadi dan akibatnya itu bagaimana. Kita masuk ke dalam ciri teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu juga memiliki ciri-ciri yang membedakan teks ini dengan teks lainnya. Ciri yang pertama yaitu strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang akan kita jelaskan nanti lebih lengkapnya pada struktur teks eksplanasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Artinya, informasi yang kita peroleh dari teks eksplanasi itu harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, bukan berdasarkan opini kita pribadi ataupun opini orang lain. Yang ketiga, bersifat logis. Artinya, dalam menyusun teks eksplanasi atau membuat teks eksplanasi, informasi yang kita sediakan atau fakta-fakta yang kita sediakan harus dapat diterima oleh akal pikiran kita sendiri maupun orang lain. Yang keempat, informasi yang diberikan harus bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah itu maksudnya informasi yang kita sediakan harus berdasarkan ilmu pengetahuan, harus disertai dengan ilmu pengetahuan yang jelas. Ciri yang terakhir yaitu bersifat objektif. Dalam teks eksplanasi bersifat objektif artinya itu informasi yang kita sediakan atau informasi yang kita masukkan ke dalam teks eksplanasi kita tadi harus bersifat relevan. Artinya relevan itu harus ada kaitannya dengan topik yang kita bahas pada pernyataan ini yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu juga memiliki manfaat. Apa yang kita dapatkan setelah mempelajari teks eksplanasi ini? Atau setelah kita membuat suatu teks eksplanasi? Manfaat yang pertama yaitu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga kita dapat mewujudkan generasi yang cerdas dan berintelektual. Manfaat yang kedua, setelah mempelajari teks eksplanasi ini, kita dapat mengetahui fenomena-fenomena alam yang terjadi pada saat ini atau belakangan ini. Yang ketiga, manfaat yang kita dapatkan yaitu kita dapat memperoleh informasi-informasi mengenai hal-hal yang bersifat ilmiah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam struktur teks eksplanasi. Jadi, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, teks eksplanasi itu memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagian pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini biasanya bagian terbuka dalam teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan tentang apa peristiwa yang sedang terjadi dan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Bagian kedua kita masuk ke dalam bagian deretan penjelas. Pada deretan penjelas ini menjelaskan tentang topik yang sudah dibahas pada pernyataan umum tadi dan menjelaskan tentang sebab akibatnya peristiwa tersebut dapat terjadi, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi, dan akibatnya bagi kita dan bagi makhluk hidup lainnya itu bagaimana. Yang ketiga, kita masuk ke dalam bagian interpretasi. Bagian interpretasi ini juga dapat kita sebut sebagai bagian kesimpulan, karena di dalamnya memuat tentang kesimpulan yang sudah kita jelaskan tadi pada pernyataan umum dan deretan penjelas. Kita rangkai menjadi beberapa kalimat sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang kita masukkan ke dalam bagian interpretasi.
Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya dan menggunakan keterangan waktu. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat dan menggunakan urutan waktu yang kronologis. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja yang pasif, contohnya seperti terlihat dan terakhir. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif dalam deretan penjelasan sebagai tujuan peristiwa. Yang kelima yaitu merujuk pada fenomena yang dijelaskan. Artinya, fenomena-fenomena yang dijelaskan pada deretan penjelas itu harus sesuai dengan topik yang dibahas pada pernyataan umum. Selanjutnya yaitu menggunakan kata ganti benda dan persona, contohnya seperti itu, ini, dan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik yang menarik. Artinya, dalam membuat suatu teks eksplanasi, kita harus memilah-milah topik mana yang akan kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Contoh topik yang menarik adalah contoh kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini atau yang menarik perhatian dari masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan struktur teks. Artinya, setelah kita menentukan topik yang kita tentukan tadi, kita mengembangkannya menjadi suatu struktur yang lengkap seperti pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang ketiga, kita mengumpulkan referensi. Artinya, kita mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan topik yang sudah kita tentukan melalui buku-buku atau melalui buku ilmu pengetahuan yang lainnya yang berhubungan dengan topik tersebut. Keempat, yaitu mengembangkan teks eksplanasi. Setelah kita menentukan topik dan mengumpulkan referensi tadi, kita harus mengembangkannya menjadi suatu teks eksplanasi yang utuh, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan bagian interpretasinya menjadi bagian yang lengkap. Yang terakhir yaitu menyuntik teks. Artinya kita melihat kembali teks eksplanasi yang sudah kita buat tadi dan memilah-milah kata yang belum ada pada teks tersebut. Bagian yang selanjutnya kita masuk ke dalam pola pengembangan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki dua pola pengembangan. Yang pertama itu pola sebab akibat yang berisi tentang sebab akibat suatu peristiwa dalam teks tersebut, sebab sebagai pernyataan umum pada teks tersebut, sedangkan akibat sebagai gagasan penjelasnya. Yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Artinya dalam teks tersebut menggunakan urutan-urutan proses pada isi teks. Yang dapat saya sampaikan sedikit tentang materi teks eksplanasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.